Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan sosial juga adalah sebuah proses interaksi yang dibangun oleh seseorang dengan orang lain. Setiap kehidupan di dunia ini tergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial adalah faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah nurtur. Faktor ini bisa diartikan sebagai sebuah kekuatan yang kompleks pada dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis. Yang ketiga ada faktor status sosial ekonomi, yaitu kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku individu akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Status sosial ekonomi juga dapat berpengaruh karena status sosial seseorang dipandang baik apabila status keluarganya baik. Sebaliknya, status seseorang akan dipandang buruk apabila keluarga seseorang pun buruk pembawaannya dan kebiasaannya. Aspek perkembangan sosial. Dalam proses pertumbuhan setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungannya dan senantiasa akan memerlukan manusia lain. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya menjadi orang dewasa itu akan mengenal lingkungan lebih luas. Mengenal manusia, perkenalan dengan orang lain dimulai dengan mengenalnya ibunya. Kemudian mengenal ayah dan saudara-saudaranya, dan akhirnya mengenal manusia di luar keluarganya. Selanjutnya manusia akan dikenal semakin banyak dan amat heterogen, akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama. Aspek perkembangan bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk penyampaian isi pikiran kepada orang lain. Bicara adalah bahasa suara. Bahasa lisan bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis atau ocehan. Maka dari itu, tata bahasa atau cara berbahasa yang baik harus diajarkan kepada setiap manusia, agar karena dapat mempengaruhi perkembangan dan sikap manusia itu sendiri di masa yang akan datang. Implikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Adapun beberapa macam implikasi pendidikan dan pembelajaran, yaitu implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Disinilah kita melihat bahwa perkembangan fisik peserta didik memegang peranan yang penting terhadap pendidikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa perbedaan perkembangan fisik harus dihadapi dengan cara yang tepat oleh pendidik. Lalu ada implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Lalu ada implikasi perkembangan bahasa. Menurut Yusuf, bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan berpikir individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Ia pun menuturkan bahwa anak usia sekolah dapat merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai pemendaharaan kata. Lalu ada implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang suatu dengan cara yang baru dan tidak dapat biasa digunakan menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Menurut pendapat Gellner,
Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, dan imajinatif tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai suatu yang lebih inovatif daripada reproduksi pada seseorang siswa.